Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Abdul Hamid, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Telagasari, Kabupaten Karawang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 pada LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa PPG 5242110678. Pada hari ini, Rabu tanggal 29 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMA Negeri 1 Telagasari. Praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu di kelas 10 dengan tema membaca dan menganalisis hukum bacaan Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Berikut video pembelajarannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Ini kelihatan masih banyak, ada beberapa kursi yang kosong. Di mana ada teman-teman yang nggak hadir? Berarti ada beberapa teman yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Barisan ini? Angel. Barisan ini? Kita barisan ini? Barisan sana? Ternyata setiap baris ada yang tidak hadir. Ini alasannya kenapa? Sakit. Izin. Sakit sebelah sana. Berarti banyak yang sakit ya. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh. Dan kalau ada yang sakitnya sudah lebih dari 3 hari atau 3 hari, kasih kabar ke guru, ke bapak atau ke guru yang lain, itu ditindaklanjuti supaya bisa dijenguk. Ya, bagaimana biasa kita sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk berdoa setiap mengawali aktivitas kita, apalagi kita mau belajar. Untuk berdoa dipersilahkan dipimpin oleh KM-nya. Silahkan Teh Nadia untuk memimpin doanya. Alhamdulillah, terima kasih untuk KM yang telah memimpin doa. Semoga doa kita dijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, Bapak ingin mengecek terlebih dahulu kerapihan kalian dan kesiapan kalian untuk belajar. Dirapikan dulu pakaiannya, tempat duduknya, kemudian pensilnya, alat tulisnya, termasuk kelengkapan lain. Sudah siap semua? Siap. Yang di belakang sudah siap? Di sana sudah siap? Kita lanjutkan dengan pembiasaan yang positif sebagai warga negara yang baik untuk menyanyikan lagu nasional. Untuk memimpin nyanyi lagu nasional, silakan ke Teh Wil. Oke. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu tentang perasaan kalian pada saat ini. Kondisi kejiwaan kalian, apakah baik-baik saja, apakah sehat? Tentunya harus ditanya, dan dengan jawaban itu Bapak bisa menentukan perasaan. Ada yang merasa senang hari ini? Ada yang sedih? Ada yang takut? Ada yang marah? Berarti ada yang senang sedih, ada yang senang senang. Bukan yang sedang sedih, terobati dengan pembelajaran kali itu. Ya. Dan selanjutnya kita sepakati untuk kegiatan pembelajaran kali ini bahwa setiap peserta didik harus aktif selama pembelajaran. Nah, di sini ada kesepakatan kelas. Terbaca tidak? Terbaca. Pertama, peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, peserta menerapkan. Kemudian yang ketiga,
Selanjutnya perlu kita ketahui untuk materi pembelajaran kali ini adalah materinya silakan dibaca pertama. Model pembelajaran PJBL. Nah, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, Bapak ingin persepsi terlebih dahulu tentang pelajaran yang lalu. Apakah kalian masih ingat pelajaran di pertemuan yang lalu? Pelajaran tentang apa? Cara membaca Al-Quran. Kemudian apakah kalian selalu baca Al-Quran setiap hari? Setiap harinya? Juga baca Al-Quran setiap hari? Oke, alhamdulillah. Biasakan untuk membaca Al-Quran. Yang selanjutnya, sebagai bentuk pemantik, ada pertanyaan bagi kalian dalam memasuki pembelajaran kali ini. Pertama, apakah kalian sudah mampu membaca Al-Quran dengan fasih sesuai tajwid? Sudah bisa? Ada yang bisa dan belum? Ada yang masih terbata-bata? Oke. Kemudian nomor 2, apakah orang yang membaca Al-Quran akan mendapat pertolongan atau syafaat dari Al-Quran nanti bagaimana? Al-Quran kalau sering dibaca akan menolong kita. Maka sering-sering baca Al-Quran. Kemudian yang nomor 3, pernahkah kalian mempelajari buku tajwid? Pernah? Apa itu? Mas Wendy. Dulu Mas Wendy. Nah, kemudian sekarang masih ada ini. Oke, terima kasih. Nah, ini ada kata-kata yang membuat, semoga mendorong kita, memotivasi kita untuk semangat belajar. Pertama, yaitu dengan membaca dan mengidentifikasi hukum bacaan Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Kalian semua sebagai peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan fasih dan lancar sesuai kaidah ilmu tajwid. Jadi dengan belajar kali ini, mudah-mudahan kalian semangat untuk lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran dan nanti tahu mana hukum bacaan pada setiap kalimat. Dan ada kompetensi awal yang harus kalian miliki atau yang telah kalian miliki, yaitu kalian semua sudah bisa membaca Al-Quran. Pada umumnya sudah bisa. Dan di sini ada profil pelajar Pancasila sebagai bangsa Indonesia harus menerapkan karakter-karakter yang menampakkan seorang pelajar Pancasila. Nah, ini ada capaian pembelajaran yang sudah pelajari pada kesempatan ini. Capaian pembelajarannya di akhir fase di akhir kelas 10 untuk sekolah menengah atas untuk SMA. Peserta didik mampu membaca dan mengidentifikasi hukum bacaan Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Ini yang harus kita capai dari pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kali ini kita fokus dengan 3 tujuan. 1, peserta didik dapat membaca Al-Quran Surah Al-Maidah 48 dengan pasti dan lancar sesuai ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi hukum bacaan, bisa menentukan hukum bacaannya dalam Quran Surah Al-Maidah. Kemudian tujuan ketiga, peserta didik dapat menyajikan hukum bacaan Al-Quran. Nanti kalian di akhir pembelajaran ini harus bisa menyajikan dalam bentuk proyek bahwa inilah hasil identifikasi hukum bacaan Al-Quran. Nah, itu 3 tujuan pembelajaran pada kali ini. Kemudian untuk langkahnya, karena pada kesempatan ini pakai menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau dikenal dengan PJBL, yaitu ada 6 tahapan. Pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Nanti kalian harus mengamati video, kemudian kamu harus membuat catatan-catatan sebagai bentuk pertanyaan untuk dijawab nanti secara bersama. Kemudian nomor 2, mendesain perencanaan produk. Karena harus menyajikan, maka harus membuat produk. Kemudian yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Kita susun berapa menit, berapa lama pembuatan. Kemudian guru nanti memonitor keaktifan kalian. Jadi keaktifan kalian dalam mengerjakan proyeknya dimonitor oleh guru. Kemudian yang kelima, menguji hasil. Nanti hasil kalian harus diuji benar tidaknya, sesuai dengan tidaknya. Dan yang keenam, evaluasi pengalaman belajar. Yang selanjutnya, kesepakatan waktu. Kita sepakati waktu pembelajaran kali ini akan dilaksanakan selama
2 jam pelajaran. Jadi 2 jam pelajaran kali ini kita akan mengidentifikasi dan menyajikan hukum bacaan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Nah, untuk materi yang akan kita bahas kali ini yaitu kalian terlebih dahulu menyimak video yang akan menayangkan pembacaan Al-Quran. Nah, ini videonya kalian simak. Nanti kalian simak video ini, buka catatannya, nanti kalian kasih catatan-catatan untuk nanti dibahas, diidentifikasi hukum tajwidnya. Unggapan bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi ilaikal kitab. Hukumnya adalah maqtubihi muqaddar sebab huruf ta berbaris fathah panjang. Oke, cukup tayangan video sebagai bahan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Anda sudah mencatat hal-hal penting yang akan nanti dibuatkan proyeknya tentang ilmu tajwid? Sudah semua? Nah, untuk selanjutnya Bapak juga ingin menampilkan diagram tajwid. Ada diagram tajwid yang bisa kita pelajari untuk nanti rujukan pada saat kalian melakukan atau membuat proyek. Untuk selanjutnya kita akan membaca Quran Surah Al-Maidah secara baik dan benar. Ikutin apa yang Bapak baca. Ikutin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Yuk bareng. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Oke, cukup. Ada yang mau mencoba? Nah, Pak ya, coba dibaca. Oke. Tepuk tangan semua. Tapi mau baca? Silakan. Oke, boleh sambil berdiri bacanya. Oke, 2. Oke, tepuk tangan. Oke. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita melanjutkan ke langkah kedua. Bapak akan, setelah kalian menyaksikan video tadi, kemudian melihat diagram tajwid, ilmu tajwid, dan kalian juga sudah tadi membaca surah Al-Maidah ayat 48. Lanjut dengan pengerjaan tugas kalian. Yang tugas pengerjaan kalian kali ini mengikuti apa yang diinstruksikan di LKPD yang akan Bapak bagikan, lembaran kerja peserta didik yang akan Bapak bagikan nanti kepada kalian, dan kalian membuat kelompok. Kita bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Bagaimana di pertemuan lalu kita bagi 4 kelompok, dan hari ini karena melanjutkan maka kelompoknya masih kelompok yang minggu lalu. Silakan untuk 4 kelompok berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, untuk tugas kalian pada saat ini nanti akan bagikan LKPD-nya. Setiap kelompok, untuk kelompoknya silakan mengambil LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
semua LKPD sudah ada di mejanya masing-masing. Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana yang dijelaskan di sana, fungsinya atau tugasnya. Pada kali ini kita akan, setelah kita nanti tadi membaca, kalian identifikasi bacaan-bacaan setiap kalimat yang ada dalam Quran Surah Al-Maidah tadi. Kemudian setelah kalian temukan hukum bacaannya dari setiap kalimat, kalian buatkan sebuah produk, yaitu membuat tabel pada kertas yang sudah Bapak pesan sebelumnya. Kalian harus menyiapkan kertas folionya, kertas spidolnya, dan kalian identifikasi dari video yang tadi mana yang harus kalian catat hukum tajwidnya dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Kelompok 1 nanti di situ sudah ditentukan dari kalimat ini sampai kalimat ini. Kelompok 2 juga sudah, yang KPD-nya ada dari kalimat ini sampai kalimat 3, 4 juga sama. Jadi kalian silahkan identifikasi hukum tajwidnya dan buat produknya dalam bentuk tabel. Siap semua? Bentuk tabel. Waktu pengerjaannya 20 menit. Siap? 20 menit cukup? Nanti 5 menit untuk presentasinya, jadi 30 menit. Silahkan dimulai dari sekarang. Ini hafalannya bagus. Dan pembacaan sih jangan lupa. Terus ini harus menjelaskan alasan di akan mempresentasikan hasil proyek tabel kaidah tajwid dari Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Oke, terima kasih untuk kalian setiap kelompok yang telah mempresentasikan proyek yang telah kalian buat, yaitu membuat tabel hukum bacaan Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Yang masing-masing tadi sudah mempresentasikannya dengan baik dan hasil proyeknya sangat baik. Selamat untuk semua. Dan untuk selanjutnya Bapak ingin menguji ke hasilnya, maka silakan kumpulkan hasil proyek kalian dari setiap kelompok. Silakan dikumpulkan di depan. Proyek kalian sudah bagus, tinggal menyempurnakan dalam cara penulisan dan pembuatan tabel agar mudah dibaca. Nah, Bapak lihat di sini contoh kalimat yang terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah sudah tertera. Di kelompok berikutnya pun sudah tertera ada, dan juga di kelompok ini juga ada dengan tulisan yang benar. Alhamdulillah. Kemudian hukum bacaannya pun ada di masing-masing kelompok sudah tertera dengan hukum bacaan yang sesuai, yang benar, dengan alasan-alasannya masing-masing ada.
Kemudian cara membacanya ada. Nah, ini menunjukkan kalian sudah bisa mengidentifikasi hukum bacaan pada Quran surah Al-Maidah yang pada setiap kalimatku. Sekali lagi Bapak mengapresiasi hasil kerja kalian dengan baik, tepat waktu, dan juga sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Boleh tepuk tangan untuk kalian. Sebagai bentuk akhir pembelajaran ini, kita melakukan evaluasi. Untuk evaluasi, kalian akan diberikan soal atau pertanyaan-pertanyaan melalui Google Form. Kalian boleh buka di alamatnya yang sudah Bapak bagikan di grup kelas kalian. Gimana? Kalian sudah selesai mengerjakannya? Dikasih waktu tadi 10 menit, sudah selesai. Silakan pilih lewat linknya. Ya, baca ya. Selesailah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebelum mengakhiri, kita semua harus menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Maka untuk kesimpulannya, silahkan kalian simpulkan secara bersama-sama. Kesimpulannya dari pembelajaran di awal tentang mengidentifikasi hukum bacaan dan membuat tabelnya sesuai kaidah ilmu tajwid. Apa kesimpulannya? Satu, cara membaca Al-Quran sesuai ilmu tajwid. Dua, mengidentifikasi hukum bacaan. Kemudian yang ketiga, menerapkan ilmu tajwid dalam bacaan. Oke. Sekali lagi, pertama, cara membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Dua, mengidentifikasi. Kemudian yang ketiga, menerapkan hukum bacaan atau ilmu tajwid pada bacaan Surah Al-Maidah ayat 1. Oke. Terima kasih untuk semua yang telah menyimpulkan. Dan sebelum mengakhiri, Bapak ingin menyampaikan tindak lanjut. Setelah kalian belajar, kalian juga harus terus semangat belajar, menambah ilmu. Dan jangan lupa di pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang makna dari Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Kalian bisa pelajari di rumah untuk pelajaran berikutnya, yaitu memahami makna atau isi kandungan dari Quran Surah Al-Maidah ayat 48 tentang berkompetisi dalam kebaikan. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Refleksi buat kita, apakah kalian selama belajar ada kendala? Kita kalian mempelajari bahasan ini senang apa susah? Ya, terima kasih. Kemudian selesailah pembelajaran kali ini. Tetap semangat. Dan kita akhiri sebagai para umat Islam mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan doa akhir majlis. Mari bersama-sama berdoa. Oke, dari Bapak cukup sekian. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.